Halo Sobat CKN, kembali lagi bersama kami di podcast Paham CKN. Yuk kita paham. Nah, pada kesempatan kali ini saya Ajis Batur Rahman kembali hadir menemani sobat-sobat JKN semua yang ada di rumah, yang ada di kantor ataupun yang sedang melakukan aktivitas di luar sana ya gitu. Nah, sekarang saya tidak sendirian, sekarang saya ditemani oleh tamu spesial. Nah, kita akan membahas terkait dengan BPJS Kesehatan, khususnya kepesertaan untuk WNA ya, warga negara asing gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas di sesi podcast kali ini, tapi sebelum itu kita kenalan dulu lah, karena narasumber ini merupakan warga negara mana nih? Warga negara asing juga kah? Warga negara Azerbaijan. Azerbaijan. Saya kira Bangladesh nih. Oke, langsung saja kita kenalan dulu ya sama narasumber yang satu ini. Silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Edo Fauzu Maulido. Saya di sini sebagai RO BPJS Kesehatan Kantor Cabang Karawang. Oke, sebagai RO Relationship Officer gitu ya, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Karawang. Berarti tema yang kita bawakan ini terkait dengan kepesertaan khususnya bagi warga negara asing ya, karena mungkin dari sobat JKN baru tahu nih bahwa warga negara asing pun ternyata bisa di cover ataupun bisa dijamin kesehatannya oleh BPJS Kesehatan ya. Betul. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita akan membahas dari pertanyaan yang pertama, yaitu, nah ini kenapa nih topik WNA menjadi peserta BPJS Kesehatan ini menarik untuk dibahas nih untuk saat ini gitu kan ya. Dengan makin banyaknya kan warga negara asing ya yang datang ke Indonesia, tidak hanya bekerja, tapi juga mereka tinggal di Indonesia. Sangat penting untuk mereka terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Oke, berarti dengan seiring berkembangnya zaman, dengan adanya globalisasi mungkin ya, jadi banyak warga negara asing yang datang ke Indonesia untuk bekerja gitu ya, untuk ya bertempat tinggal di Indonesia dalam jangka waktu yang memang lumayan lama ya gitu, menetap ya gitu. Oke, berarti untuk saat ini berarti menjadi topik yang menarik sekali gitu ya. Sangat menarik. Oke, Pak Edo nih, pertanyaan selanjutnya, kan tadi kita sudah bilang bahwasanya kalau misalkan WNA ini banyak sekali yang tinggal ataupun menetap di Indonesia. Nah itu gimana sih gitu BPJS Kesehatan dalam menjamin warga negara asing yang tinggal di Indonesia ini kayak gimana? Ya, tidak hanya untuk WNI yang bisa terdaftar sebagai BPJS Kesehatan, tetapi untuk warga negara asing juga bisa, mereka bisa mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Ini diatur juga di dalam undang-undang. Mereka yang udah tinggal dan bekerja di Indonesia minimal 6 bulan atau sekurang-kurangnya 6 bulan, itu mereka bisa mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan juga masih memiliki dokumen resmi yang masih berlaku. Jadi mereka bisa mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Berarti seminimal itu adalah 6 bulan ya. Jadi WNA yang minimal 6 bulan sudah tinggal di Indonesia atau menetap di Indonesia, berarti itu bisa didaftarkan BPJS Kesehatan gitu ya. Entah itu keperluannya untuk bekerja atau hanya untuk tinggal di Indonesia. Bisa. Kalau nggak bekerja, tinggal di Indonesia, ngapain tuh? Mungkin mereka liburan, liburan. Tuh. Betah juga berarti. Oke. Nah itu tadi kan bisa mendaftar ya, selama minimal 6 bulan gitu ya. Nah itu syaratnya untuk mendaftar itu kayak gimana sih? Sebenarnya kan ini terbagi 2 segmen ya. Ada yang hanya untuk tinggal, ya. Ada juga yang hanya untuk bekerja. Nah di sini ada terbagi 2 segmen. Ada yang sebagai pekerja penerima upah, dan juga ada yang bukan pekerja penerima upah atau BPJS Mandiri lah disebut. Bagi WNA yang bekerja di Indonesia, dokumen atau persyaratan yang harus dilampirkan, yang pertama itu ada visa atau paspor yang masih berlaku. Terus yang kedua di sini ada kartu izin tinggal sementara atau KITAS. KITAS ya.
terus sama pengesahan RPTKA yang disahkan oleh instansi terkait. Nah, apabila mereka bukan pekerja, di sini ada dokumennya sebenarnya hampir sama ya. Yang membedakan itu ada buku tabungan yang ditambahkan. Buku tabungan. Oke, berarti dokumen-dokumen yang harus menjadi persyaratannya pun lumayan simpel ya. Simpel. Masa tidak banyak Dokumen, betul. ya. Dokumen-dokumen yang banyak itu enggak ya. Kita hanya tadi itu kitas ya, Kitas, kartu izin tinggal sementara, terus apa namanya, paspor atau visa, terus, yang masih berlaku. Sama satu lagi, kalau misalkan mereka pekerja, ya. itu ada pengesahan RPTKA, yaitu pengesahan RPTKA khusus untuk peserta yang bekerja. Itu berarti diterbitinya oleh instansi terkait, oleh perusahaan gitu ya. oleh imigrasi. Imigrasi. Sama kalau misalkan dia bukan pekerja, ya dokumen tambahannya itu ada buku tabungan. Buku tabungan. Kalau misalkan bukan pekerja itu tadi segmennya berarti segmen mandiri. Mandiri, betul, BPJS Mandiri. BPJS Mandiri. Oke, cukup simpel ya ternyata ya. WNA yang bisa mendaftar tuh persyaratannya nggak terlalu ribet ya gitu. Hanya membutuhkan beberapa dokumen aja. Nah, untuk prosedur pendaftarannya itu gimana? Apakah sama seperti WNI? Apa ada perbedaan gitu prosedur pendaftarannya? Di sini terkait prosedur mungkin ada sedikit perbedaannya dengan WNI. Untuk proses sama, mereka datang apabila peserta bukan pekerja, mereka bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Tapi kalau misalkan peserta tersebut terdaftar sebagai tenaga kerja asing atau pekerja, mereka bisa mengkonfirmasi langsung ke HRD atau PIC badan usahanya, seperti itu. Oke, berarti yang tadi misalkan kerja nih, karena mungkin mayoritas warga negara asing yang tinggal di Indonesia yaitu tujuannya untuk bekerja ya. Ya. Jadi untuk yang bekerja itu biasanya emang sudah diproses ataupun urus lainnya oleh perusahaannya gitu. Betul. Jadi dari WNA yang bekerja ini tidak perlu ribet-ribet lagi untuk datang langsung ke kantor cabang gitu ya. Ya mungkin mereka hanya perlu menyiapkan dokumen dokumen resminya, nanti bisa ya dikonfirmasi ke kalau misalkan pekerja ya dikonfirmasi langsung ke badan usahanya. Tapi kalau misalkan mereka bukan pekerja, ya mereka bisa datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Oke, gitu ya. Berarti kalau misalkan yang tadi segmennya mandiri gitu itu bisa datang langsung ya. Atau kalau misalkan online-nya mereka ya bisa lewat Pandawa mungkin ya. Pandawa. Betul. Kayak mungkin ya buat WNA gitu. Buat WNA dari negara gitu ya. Mungkin kalau misalkan ke Indonesia, mungkin kan ya namanya WNA itu nggak terlalu familiar ya dengan fitur-fitur yang ada di BPJS Kesehatan gitu. Itu bisa langsung datang aja lah. Bisa langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Apabila mengalami kendala ya bisa ditanyakan oleh ke petugas ya. Seperti itu. Kalau misalkan yang mandiri nih Kak, kalau misalkan yang mandiri otomatis kan kita harus membayar iuran sendiri ya. Betul. Nah untuk WNA ini ada perbedaan iuran nggak dengan yang WNI? Apa sama aja? Untuk iuran masih sama ya. Itu ada kelas-kelasnya. Untuk kelas 3 sendiri itu di 35.000 per bulannya. Untuk kelas 2-nya 100.000 per bulan, dan untuk kelas 1-nya yaitu 150.000 per bulannya, seperti itu. Oke, berarti sama ya? Sama untuk iuran. Tidak ada perbedaan buat WNA ataupun WNI nih ya? Kan kalau misalkan perbedaan itu biasanya ada di tiket wisata ya. Sebenarnya kayak wisatawan lokal nih, wisatawan asing. Wisatawan asing tiketnya lebih mahal ternyata. Nah, ya gitu kayak wisatawan asing itu mancanegara biasanya kayak tiketnya kan beda ya, lebih mahal. Tapi dengan BPJS ini tiketnya sama rata gitu, sama rata. Jadi jangan khawatir kalau misalkan ada WNA yang mau daftar ke BPJS Kesehatan, jangan khawatir. Takut nih, iurannya ternyata takut dimahalkan sama kayak tiket wisata, jangan khawatir. Kita di sini sama ya, sama rata. Nominalnya pun nggak ada perbedaan gitu ya jadinya. Oke, nah tadi kan terkait dengan nominal biaya iuran ya. Sama iuran. Jadi intinya tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Nah kalau dari segi pelayanan itu ada perbedaan apa enggak sih gitu? Nah, untuk manfaat layanan itu dengan WNI sama. Mereka bisa memilih vaskes, terus juga mereka juga bisa dirujuk apabila memang diperlukan ke rumah sakit, seperti itu.
Jadi tidak ada perbedaan manfaat dan layanan sama dengan WNI. Sama aja gitu, tidak ada perbedaan WNA, WNI, tapi kalau misalnya emang udah ranahnya masuk di Indonesia gitu Iya, ya kita sama gitu. Sama. Dari segi layanan, dari segi nominal iuran itu tidak ada yang membedakan gitu ya intinya. Nah, ada contoh kasus nih Kak, misalkan ya, WNA nih, WNA, terus menetap di Indonesia, terus dia tuh sebenarnya udah punya asuransi di negara asalnya, Oke. gitu ya, kayak udah ada asuransi kesehatan sendirilah. Nah, terus kita datang ke Indonesia, apakah harus tetap menggunakan BPJS Kesehatan? Apakah bisa menggunakan asuransi yang sebelumnya gitu? Kayak gimana? Nah, ini kan diatur juga ya di dalam regulasi atau undang-undang. Di sini apabila memang WNA tersebut sudah menetap sekurang-kurangnya 6 bulan, itu mereka wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Tapi kalau misalkan peserta tersebut terdaftar sebagai pekerja, mereka wajib didaftarkan oleh badan usahanya seperti itu. Oke. Jadi tetap wajib didaftarkan sebagai pekerja. Betul. Oke, karena mengacu pada peraturan tadi Betul, ya, bahwa diwajibkan gitu Diwajibkan. untuk Mereka terdaftar juga sebagai sebagai peserta JKN Betul. gitu ya. Aturannya sudah jelas dan tujuannya pun sudah jelas juga ya. jelas. Karena untuk kalau misalkan untuk WNI kan jelas ya, itu untuk sebagai jaminan kesehatan Betul. secara nasional gitu. Betul. Kita sebagai warga negara Indonesia, Betul. tapi kita sebagai WNA kita tapi orang lain juga sebagai WNA yang datang ke negara kita ini harus terjamin juga ya kesehatannya, karena ya kita sama-sama manusia yang memiliki jiwa dan raga yang harus selalu sehat gitu. Jadi harus di cover juga nih ketika mereka berkunjung ke Indonesia ataupun menetap dalam beberapa waktu gitu ya, kayak. Betul sekali. Nah, terus kalau menyangkut lagi tadi persyaratan nih, kan harus ada kita. Betul, ada kitas, terus ada visa atau paspor yang masih berlaku. Oke, nah kalau misalkan kitasnya itu misalkan habis nih ya, ataupun WNA ini sudah berhenti bekerja di Indonesia, itu apakah pesertaannya otomatis berhenti di BPJS Kesehatan apa gimana? Ya, betul, otomatis berhenti karena kan kita udah by system ya. Jika peserta tersebut memang masih tinggal dan bekerja di Indonesia, dokumennya harus diperbarui lagi atau diupdate kembali sesuai dengan ketentuan atau regulasi yang berlaku. Jadi harus diupdate lagi untuk dokumennya. Misalkan izin tinggalnya ternyata udah habis nih sampai tahun ini. Nah, itu mereka harus memperbarui lagi ke instansi terkait seperti itu. Oke, berarti harus diupdate kan? Diupdate lagi. Kalau Harus misalkan diperbarui. habis berarti ataupun kadaluarsa gitu, berarti data-data yang pas awal dilampirkan itu harus diupdate kembali agar Betul. status kepesertaannya itu masih tetap aktif gitu ya. Oke. Nah, seru juga ya berarti ya, apa namanya? Cukup bagus juga ya gitu, makanya tidak hanya WNI. Untuk WNI saja, Iya. tapi ya untuk WNA juga ya mereka bisa terdaftar sebagai BPA. Barangkali kan ada kenalan gitu ya, kayak lo mungkin suatu saat kelak itu dapat istri dari Kazakhstan, itu kan bisa. Atau punya teman ya, teman kuliah, teman jauh dari orang luar negeri gitu kan yang main di Indonesia gitu kan ya. Itu bisa terjamin lah gitu ya. Oke. Nah ini untuk pertanyaan terakhir nih Kak Edo. Apa sih tantangan ataupun kendala yang biasanya dihadapi oleh WNA saat mendaftar atau menggunakan BPJS Kesehatan? Oke. Nah, ini kan sebenarnya sudah diatur juga ya di dalam undang-undang. Ini yang pertama ini bagi WNA yang belum tinggal selama 6 bulan atau sekurang-kurangnya belum 6 bulan, ini mereka belum bisa menjadi peserta BPJS Kesehatan. Jadi harus minimalnya 6 bulan dulu mereka baru bisa mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Terus yang kedua ini WNA harus melengkapi dokumen yang dipersyaratkannya untuk mendaftar BPJS Kesehatan yang masih berlaku. Jadi kalau misalkan masa dokumennya udah habis, udah nggak berlaku, ya harus diupdate kembali seperti itu. Berarti intinya 6 bulan ya minimal. Ya, betul. Baru bisa didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Gitu. Berarti kalau misalkan turis-turis di Bali yang emang liburan seminggu doang, itu berarti belum nggak bisa. Ya, itu belum bisa itu terdaftar sebagai peserta JKN. Iya. Jadi harus mau nggak mau ya liburannya harus ditambah berarti. Harus extend harus bulan. extend, betul.
Oke. Nah, ini tadi pertanyaan terakhir ya. Nah, Dan gak kerasa juga nih udah di penghujung podcast kali ini nih Kak Edo. oke. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada dari Kak Edo closing statement lah gitu buat peserta JKN di Indonesia dan mungkin warga negara asing di Yang seluruh dunia gitu yang ingin liburan, ke Indonesia. berkunjung, Siapa tahu kerja, kan ha-ha. YouTube kita ini ntar ada yang nonton dari Ada yang notice ya iya dari Amerika Serikat, dari Timur Leste. Maroko misalkan, ada dari Zimbabwe ya. Kejauhan ya, kejauhan. Ya itu ya siapa tahu kan ya. Kita Oh ya, nggak tahu sebetulnya nggak karena, mau liburan ya. karena ya globalisasi ini kan gara-gara tadi globalisasi kita jadi tidak ada batasan lah dari segi teknologi ataupun apa namanya komunikasi. Kita bisa berkomunikasi dengan siapapun gitu Betul. ya di seluruh penjuru dunia. Jadi tidak menutup kemungkinan juga YouTube kita itu ditonton oleh orang-orang dari sana gitu ya. Jadi kita Nggak tahu. cuma WNI ya, tapi betul. juga orang luar gitu. Iya. Oke, ada closing statement nggak? Nah ini untuk BPJS Kesehatan kan tidak hanya untuk warga negara Indonesia ya yang bisa mendaftar, tetapi untuk warga negara asing juga mereka bisa mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku pastinya. Dengan begitu ada kepastian jaminan kesehatan bagi WNA yang tinggal dan juga bekerja di Indonesia. Jadi jangan khawatir kalau misalkan ada warga negara asing nih yang tinggal terus juga bekerja, mereka tidak punya jaminan kesehatan, mereka bisa langsung datang aja ke kantor BPJS Kesehatan terdekat untuk mendaftar. Atau kalau misalkan mereka terdaftar sebagai pekerja, ya mereka tinggal konfirmasi aja ke badan usahanya. Juga WNA juga wajib memperhatikan dokumen pendaftaran mereka. Jadi kalau misalkan masa berlakunya sudah habis, nah itu harus diperbarui kembali gitu. Oke, terima kasih, cukup lengkap ya dari closing statement yang barusan Kak Edo sebutkan gitu. Itu garis besarnya mungkin seperti itu ya gitu. Jadi poin-poin yang tadi kita bahas dan dirangkum tadi oleh Kak Edo di closing statementnya gitu, dan itu pun menjadi akhir dari perbincangan kita kali ini Kak Edo. Nah oke teman-teman Sobat JKN semua, mungkin cukup sekian podcast kita pada siang hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya hanya di podcast Paham JKN. Yuk kita paham.